Bayangkan, sebuah tempat di mana matahari tidak pernah terbit. Sebuah dunia abadi dalam kegelapan pekat, di mana tekanan airnya cukup kuat untuk menghancurkan mobil baja menjadi seukuran koper. Kita sedang membicarakan dasar samudra, kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut. Selama berabad-abad, kita memandang tempat ini sebagai kuburan planet bumi, dingin, sunyi, dan statis. Kita mengira tidak ada yang terjadi di sini selain pembusukan lambat dari sisa-sisa kehidupan yang jatuh dari permukaan yang bermandikan cahaya. Namun, sains memiliki cara unik untuk menertawakan arogansi kita. Di kedalaman yang menghancurkan tulang ini, di tempat yang seharusnya mati, para ilmuwan baru saja menemukan sesuatu yang mengguncang fondasi pemahaman kita tentang bagaimana planet ini bekerja. Mereka menemukan oksigen. Bukan oksigen yang terbawa arus dari permukaan, bukan sisa-sisa dari masa lalu, tapi oksigen yang dilahirkan di sana, di dalam kegelapan total. Penemuan ini, yang kini dikenal sebagai dark oxygen atau oksigen gelap, bukan sekadar catatan kaki dalam buku teks biologi. Ini adalah anomali yang memaksa kita menulis ulang bab pertama tentang kehidupan. Selama lebih dari 1 abad, kita memiliki satu cerita yang rapi, yakni oksigen butuh cahaya. Tapi hari ini, cerita itu runtuh, dan untuk memahami betapa besarnya keruntuhan ini, kita harus kembali ke pelajaran sains paling dasar yang pernah kamu pelajari di sekolah. Tirani cahaya, matahari, dan mitos fotosintesis. Sejak pertama kali mikroskop ditemukan dan kita mulai memahami sel, dogma biologi dan geokimia bumi dibangun di atas satu persamaan sederhana, yakni fotosintesis. Ceritanya berjalan seperti ini. Sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, terjadi peristiwa kataklismik yang disebut Great Oxidation Event atau peristiwa oksidasi besar. Sebelumnya, bumi adalah planet yang beracun bagi kehidupan seperti kita. Atmosfernya penuh metana dan karbon dioksida. Lalu muncul pahlawan mikroskopis bernama cyanobacteria. Mereka mengembangkan kemampuan untuk memanen energi dari bintang terdekat kita, matahari, untuk memecah molekul air. Persamaannya elegan. Air ditambah karbon dioksida, dimasak dengan cahaya, menghasilkan gula dan sampah buangan berupa oksigen. Sampah buangan inilah yang mengubah dunia. Oksigen bebas memenuhi lautan, lalu meluap ke atmosfer, menciptakan lapisan ozon, dan memungkinkan kehidupan kompleks bernafas. Cerita ini begitu kuat, begitu logis, dan begitu didukung oleh bukti, sehingga ia menjadi hukum alam. Dalam biologi, geologi, klimatologi, hingga pencarian alien di luar angkasa, asumsi dasarnya selalu sama. Jika kamu menemukan oksigen yang melimpah, pasti ada cahaya dan pasti ada fotosintesis. Oksigen adalah anak dari cahaya matahari. Tanpa bintang, tidak ada oksigen. Titik. Asumsi ini membuat kita nyaman. Ia memberi kita peta untuk mencari kehidupan di alam semesta. Ketika teleskop James Webb mengintip planet di tata surya lain, para astronom mencari tanda-tanda oksigen di atmosfernya. Mengapa? Karena dalam pikiran kita, oksigen sama dengan tumbuhan, sama dengan kehidupan. Kita begitu yakin bahwa proses non-biologis, proses fisika atau kimia murni, tidak mungkin menghasilkan oksigen dalam jumlah yang signifikan di sebuah planet. Kalaupun ada, jumlahnya dianggap remeh. Hanya kesalahan pembulatan dalam kalkulator raksasa ekosistem bumi. Tapi sains tidak peduli dengan kenyamanan cerita kita. Sains bergerak untuk mengoreksi dirinya sendiri. Dan koreksi itu datang dari tempat yang paling tidak kita duga, yakni zona Clarion Clipperton, sebuah bentang lumpur luas di dasar Samudra Pasifik, di mana cahaya matahari sudah lenyap ribuan tahun yang lalu.
anomali di kedalaman abisal. Mari kita turun ke zona Clarion Clipperton. Ini adalah wilayah di dasar laut antara Hawaii dan Meksiko. Kedalamannya rata-rata 4.000 hingga 5.000 meter. Di sini tidak ada siang, tidak ada malam, hanya hitam pekat yang abadi. Secara teori, kadar oksigen di laut dalam mengikuti pola yang sangat terprediksi. Oksigen masuk ke laut dari permukaan, dari ombak dan fitoplankton, lalu perlahan-lahan menurun seiring bertambahnya kedalaman karena dikonsumsi oleh hewan laut dan bakteri pengurai. Semakin dalam kamu pergi, semakin sedikit oksigen yang tersisa, sampai kamu mencapai arus dasar yang dingin yang membawa sedikit oksigen dari kutub. Tapi, oksigen tidak seharusnya bertambah secara tiba-tiba di tengah lumpur yang gelap. Itu melanggar hukum termodinamika biologi laut. Oksigen dikonsumsi di sana, bukan diproduksi. Namun, itulah yang ditemukan oleh tim peneliti yang awalnya hanya ingin mensurvei dasar laut untuk kepentingan pertambangan. Mereka menurunkan lander, laboratorium robotik seukuran mobil kecil yang mendarat di dasar laut. Lander ini dilengkapi dengan benthic chambers, kotak-kotak tertutup yang ditancapkan ke lumpur untuk mengisolasi sebagian kecil dasar laut dan air di atasnya. Tujuannya adalah mengukur seberapa cepat organisme di dasar laut menghabiskan oksigen. Logikanya, sensor oksigen di dalam kotak tertutup itu harusnya menunjukkan grafik yang menurun. Oksigen dikonsumsi, grafiknya turun. Ya, sederhana. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Grafik di layar komputer mereka tidak turun. Garis itu datar, lalu perlahan tapi pasti mulai naik. Di dalam kotak yang tertutup rapat, di kedalaman 4.000 meter, tanpa satupun foton cahaya matahari, konsentrasi oksigen meningkat. Bukan sedikit, tapi signifikan. Dalam beberapa kasus, kadar oksigen di dalam kotak itu mencapai tingkat jenuh yang 3 kali lipat lebih tinggi daripada kondisi normal di sekitarnya. Ini seperti menemukan api yang menyala di dalam balok es. Ini tidak masuk akal. Reaksi pertama para ilmuwan tentu saja adalah penyangkalan. Skeptisme dan kegagalan alat. Sains yang baik selalu dimulai dengan keraguan. Ketika data menabrak kebenaran umum, asumsi pertama bukanlah kita menemukan hal baru, melainkan kita melakukan kesalahan. Tim peneliti ini menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba membuktikan bahwa data mereka salah. Ini adalah fase yang jarang diceritakan dalam berita utama. Tetapi ini adalah fase paling krusial. Pertama, mereka menduga sensornya rusak. Mungkin sensor elektrokimia yang mereka gunakan bereaksi aneh terhadap tekanan tinggi. Jadi mereka mengganti sensor dengan teknologi berbeda, menggunakan sensor yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Dan hasilnya sama, oksigen tetap naik. Kedua, mereka menduga ada kebocoran. Mungkin oksigen dari tabung bawaan lander bocor ke dalam kotak sampel. Mereka memeriksa segel, melakukan uji tekanan ulang, dan memastikan tidak ada gelembung udara yang terbawa dari permukaan. Dan hasilnya tetap konsisten. Yang ketiga, mereka berpikir ini mungkin anomali lokasi. Mungkin hanya terjadi di satu titik aneh di Pasifik. Jadi mereka pindah lokasi. Mereka mengukur lagi di tempat yang berjarak ratusan kilometer. Ya, polanya berulang. Mereka bahkan membawa sampel lumpur dan air itu ke laboratorium di kapal, menyimpannya dalam kondisi gelap dan dingin yang sama, lalu memantaunya. Tapi anehnya, oksigen itu tetap muncul. Ini bukan kesalahan kalibrasi. Ini bukan noise dalam data. Ini bukan oksigen yang tersesat atau terbawa arus laut dalam. Karena kotak sampel itu tertutup rapat, terisolasi dari arus luar, maka oksigen itu diproduksi di sana, tepat di atas lumpur, tepat di depan mata sensor mereka. Setelah hampir 1 dekade menguji, meragukan, dan menguji ulang, hanya ada satu kesimpulan yang tersisa. Betapapun tidak nyamannya itu, dasar laut memproduksi oksigennya sendiri. Jika kamu menghilangkan semua yang mustahil, apapun yang tersisa
betapapun improbabilitasnya, pastilah kebenaran. Dan kebenarannya adalah oksigen tidak butuh matahari. Bukan biologi, tapi geosfer yang hidup. Jika bukan tanaman, bukan alga, dan bukan bakteri fotosintetik, lalu apa pelakunya? Siapa yang membuat oksigen di kegelapan? Para ilmuwan kemudian melihat apa yang ada di dalam kotak sampel itu. Hanya ada lumpur, air laut, dan batu-batu hitam kecil yang tersebar seperti kerikil. Disinilah cerita beralih dari biologi ke ranah fisika dan kimia murni. Kita masuk ke wilayah geosfer. Selama ini, kita menganggap batuan dan mineral sebagai benda mati yang pasif. Mereka hanya duduk di sana, menunggu terkikis atau tertimbun. Tapi di level atom, mineral adalah entitas yang sangat aktif. Hipotesis utama yang muncul adalah bahwa ini merupakan proses elektrokimia. Kamu mungkin ingat percobaan di sekolah menengah, yakni elektrolisis. Kamu memasukkan 2 batang logam ke dalam air, menghubungkannya ke baterai, dan tiba-tiba gelembung muncul. Listrik memecah molekul air menjadi gas hidrogen dan oksigen. Untuk memecah air laut menjadi oksigen, kamu membutuhkan tegangan listrik sekitar 1,5 volt. Pertanyaannya, dari mana datangnya listrik di dasar laut? Tidak ada colokan listrik di sana. Jawabannya tergeletak di lantai samudra, berjumlah triliunan, menunggu untuk ditemukan. Baterai alam, nodul polimetalik. Batu-batu hitam kecil yang kita sebutkan tadi, itu bukan batu biasa. Itu adalah nodul polimetalik, atau sering disebut nodul mangan. Bentuknya mirip kentang arang, seukuran kepalan tangan, dengan tekstur kasar. Mereka tersebar di dataran abisal samudra, seperti kelereng yang tumpah di lantai. Nodul ini adalah salah satu objek geologi paling unik di bumi. Mereka tumbuh dengan cara menyerap logam dari air laut, lapis demi lapis, atom demi atom. Pertumbuhannya sangat lambat, hanya beberapa milimeter setiap 1 juta tahun. Jadi, modul seukuran kentang yang kamu pegang mungkin sudah mulai tumbuh sejak zaman dinosaurus masih berjalan di bumi. Nodul ini kaya akan logam-logam berharga, mangan, nikel, kobalt, tembaga, dan besi. Inilah alasan mengapa perusahaan tambang sangat bernafsu mengeruk dasar laut. Tapi di luar nilai ekonominya, susunan logam di dalam nodul ini sangat menarik secara kimiawi. Nodul mangan memiliki struktur yang tidak teratur, dengan lapisan-lapisan oksida logam yang berbeda. Perbedaan konsentrasi logam ini menciptakan sesuatu yang menakjubkan, yakni beda potensial. Secara sederhana, nodul ini adalah baterai alami. Ketika para ilmuwan menempelkan prop listrik ke permukaan nodul ini, mereka terkejut. Satu nodul bisa menghasilkan tegangan hingga 0,95 volt. Ini hampir setara dengan baterai A2 yang punya tegangan sebesar 1,5 volt. Sendirian, satu nodul mungkin tidak cukup kuat untuk memecah air laut secara efisien. Tapi di dasar laut, nodul-nodul ini tidak sendirian. Mereka saling bersentuhan, menumpuk, dan berhimpitan dengan jumlah jutaan. Secara teori, mereka bisa terhubung dalam rangkaian seri, melipat gandakan tegangan mereka. Ketika tegangan alami ini bertemu dengan air laut yang asin, yang merupakan konduktor listrik yang baik, keajaiban pun terjadi. Elektrolisis air laut terjadi secara spontan. Elektron mengalir, molekul air terbelah, dan gelembung oksigen mikroskopis terlepas dari permukaan batu. Ini adalah geobaterai atau baterai geologis, sebuah mekanisme di mana bumi sendiri, tanpa bantuan sel hidup apapun, bertindak sebagai pabrik oksigen. Proses ini tidak cepat, tidak meledak-ledak, tapi ia terjadi terus-menerus 24 jam sehari selama jutaan tahun dalam skala luas samudra. Oksigen sebelum fotosintesis.
Implikasi dari penemuan ini membuat kepala para ahli geologi pening. Jika batuan bisa membuat oksigen, kita harus menulis ulang sejarah atmosfer bumi. Selama ini, kita diajarkan bahwa bumi awal adalah dunia reduksi, tanpa oksigen bebas. Kita percaya oksigen baru ada setelah evolusi menciptakan fotosintesis. Tapi penemuan dark oxygen ini menawarkan skenario alternatif yang provokatif. Bagaimana jika oksigen sudah ada sebelum kehidupan muncul? Bayangkan bumi muda, miliaran tahun yang lalu. Belum ada alga, belum ada bakteri hijau. Tapi di dasar laut purba, triliunan nodul logam atau formasi batuan sudah bekerja, mendesainkan oksigen secara diam-diam. Tentu jumlahnya mungkin tidak cukup untuk mengubah atmosfer planet menjadi seperti sekarang. Tapi ini berarti kantong-kantong oksigen mungkin sudah tersedia di laut dalam jauh lebih awal dari dugaan kita. Ini mengubah cara kita memandang evolusi awal. Kehidupan pertama di bumi mungkin tidak muncul di dunia yang sepenuhnya tanpa oksigen. Mungkin sel-sel pertama berevolusi di dekat baterai geologis ini, memanfaatkan oksigen yang tersedia secara lokal untuk reaksi metabolisme awal mereka. Sejarah atmosfer bumi yang selama ini digambarkan sebagai grafik sederhana, grafik datar yang tiba-tiba naik tajam saat fotosintesis muncul, mungkin sebenarnya jauh lebih rumit, penuh dengan fluktuasi dan sumber-sumber lokal yang tak terduga. Transisi dari dunia anoksik atau tanpa oksigen ke dunia beroksigen mungkin jauh lebih gradual dan berlapis. Ekosistem yang menolak matahari. Kita sudah lama tahu bahwa hidup bisa bertahan tanpa cahaya. Di sekitar ventilasi hidrotermal, cerobong asap bawah laut, kita menemukan cacing tabung raksasa dan kepiting buta yang hidup dari energi kimia belerang. Namun, ekosistem ventilasi hidrotermal itu umumnya dianggap sebagai pengecualian yang bergantung pada panas bumi dan kimia vulkanik. Penemuan dark oxygen di daratan abisal yang dingin dan jauh dari gunung berapi mengubah peta ini. Ini berarti area luas di dasar laut yang kita kira gurun mati sebenarnya memiliki sumber oksigen mandiri. Ini membuka kemungkinan adanya jenis ekosistem baru, ekosistem yang bernafas oksigen tetapi tidak tergantung pada permukaan. Organisme di sini mungkin telah beradaptasi untuk hidup tepat di atas nodul mangan, menghirup oksigen segar yang keluar langsung dari batu, layaknya penyelam yang menempel pada tabung udara. Definisi kita tentang lingkungan layak huni di bumi harus diperluas. Selama ini kita berpikir, untuk punya hewan aerobik atau pemakan oksigen, kamu harus punya koneksi ke permukaan. Tapi sekarang kita tahu, kamu bisa memutuskan koneksi itu, dan kehidupan masih mungkin untuk berjalan. Hewan-hewan laut dalam mungkin tidak sepenuhnya bergantung pada sedekah oksigen yang turun dari atas. Mereka punya pabrik lokal sendiri. Ini menjelaskan mengapa keanekaragaman hayati di area nodul mangan seringkali sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari area lumpur kosong di sekitarnya. Nodul itu bukan sekadar tempat menempel. Mereka mungkin adalah penyedia kebutuhan hidup paling dasar. Dampak pada pencarian kehidupan luar angkasa atau astrobiologi. Sekarang, mari kita tinggalkan bumi sejenak dan terbang ke luar angkasa. Penemuan ini adalah berita besar. Mungkin berita buruk, atau justru berita baik, tergantung bagaimana kamu melihatnya. Dalam astrobiologi, oksigen adalah biosignature emas. Jika kita memindai spektrum atmosfer sebuah eksoplanet dan menemukan jejak oksigen, kita hampir otomatis berteriak, ada kehidupan di sana. Logikanya, oksigen sangat reaktif. Ia mudah bereaksi dengan unsur lain dan menghilang. Agar oksigen tetap ada di atmosfer, harus ada sesuatu yang terus-menerus memproduksinya. Dan kandidat terbaik selama ini adalah fotosintesis biologi. Tapi dark oxygen menghancurkan kepastian itu. Sekarang kita tahu bahwa planet mati tanpa satupun sel hidup
bisa memiliki oksigen jika ia memiliki cukup air dan deposit logam yang tepat. Bayangkan bulan Europa milik Jupiter atau Enceladus milik Saturnus. Keduanya adalah bulan es yang memiliki samudra air cair di bawah kerak bekunya. Samudra itu gelap gulita. Selama ini kita bertanya, bisakah ada kehidupan di sana? Penemuan dark oxygen mengubah pertanyaannya. Jika dasar laut Europa penuh dengan batuan logam yang bertindak sebagai baterai, maka samudra gelap itu mungkin kaya akan oksigen. Di satu sisi, ini adalah berita baik. Oksigen tersedia sebagai sumber energi potensial bagi kehidupan alien di sana. Kehidupan di Europa tidak harus terbatas pada metabolisme anaerobik yang lambat. Mereka bisa jadi organisme kompleks yang bernafas oksigen. Di sisi lain, ini adalah peringatan keras bagi teleskop kita. Jika kita menemukan oksigen di planet lain, kita tidak bisa lagi langsung menyimpulkan itu adalah tanda kehidupan. Kita harus bertanya, apakah itu alga atau hanya tumpukan batu baterai basah? Kita dipaksa untuk menjadi lebih teliti. Kita harus membedakan antara oksigen biologis, yakni yang dari makhluk hidup, dan oksigen abiotik dari geokimia. Misi pencarian kehidupan menjadi lebih sulit, tetapi juga lebih matang. Kita tidak lagi mencari jawaban sederhana. Kita mencari konteks. Kecil secara kuantitas, raksasa secara makna. Kamu mungkin bertanya, seberapa banyak sih oksigen yang dihasilkan batu-batu ini? Jawabannya, tidak banyak jika dibandingkan dengan hutan hujan Amazon atau fitoplankton di seluruh samudra. Dark oxygen tidak akan bisa mengisi ulang lapisan ozon kita jika hutan di permukaan musnah. Dalam skala neraca global, jumlahnya mungkin terlihat kecil. Tapi dalam sains, mekanisme seringkali jauh lebih penting daripada skala. Fakta bahwa proses ini ada saja sudah cukup untuk mengubah segalanya. Satu mekanisme baru berarti satu asumsi lama runtuh. Ini seperti menemukan bahwa sepeda bisa berjalan mundur. Mungkin kamu jarang mengendarainya mundur, tapi fakta bahwa itu bisa dilakukan mengubah pemahamanmu tentang mekanika sepeda. Penemuan ini menunjukkan bahwa ada jalur energi di alam semesta yang sebelumnya tidak kita lihat. Ini menambah lapisan kompleksitas baru pada siklus geokimia bumi. Siklus oksigen, siklus karbon, siklus logam, semuanya kini terhubung dengan cara yang baru. Dan ingat, nodul mangan ini menutupi jutaan kilometer persegi dasar laut. Jika kamu menjumlahkan produksi kecil dari triliunan nodul ini di area seluas benua Eropa, dampaknya terhadap kimia laut dalam secara lokal bisa sangat masif. Ini bisa mempengaruhi bagaimana karbon dikubur di dasar laut, bagaimana nutrisi didaur ulang, dan bagaimana kehidupan bertahan di masa-masa krisis kepunahan massal. Penemuan yang tidak memberi kenyamanan. Sains sering dipersepsikan oleh publik sebagai pemberi jawaban pasti. Kita suka mendengar studi membuktikan X, tapi kenyataannya, sains di garis depan lebih sering memberikan kebingungan daripada kepastian. Penemuan besar bukanlah penemuan yang menutup buku, melainkan yang membuka halaman kosong baru yang menakutkan. Dark oxygen adalah tipe penemuan yang tidak nyaman. Ia memperumit segalanya. Ia memperumit pemahaman kita tentang asal-usul kehidupan. Ia memperumit rencana penambangan laut dalam. Ia memperumit pencarian kita akan kehidupan di luar angkasa. Dulu, batas antara geologi dan biologi tampak tegas. Batu itu mati, bakteri itu hidup. Tapi nodul mangan ini mengaburkan garis itu. Mereka tumbuh, mereka memiliki struktur internal, dan mereka memetabolisme air menjadi oksigen menggunakan energi listrik. Mereka berperilaku hampir seperti makhluk hidup primitif, padahal mereka hanyalah gumpalan mineral. Ini menunjukkan bahwa bumi tidak bekerja dalam kotak-kotak terpisah yang kita buat di universitas. Biologi, geologi, kimia, fisika.
semuanya melebur menjadi satu tarian materi yang tak terpisahkan. Oksigen bukan lagi hak eksklusif kehidupan. Selama miliaran tahun, kita, makhluk hidup, merasa spesial. Kita merasa kitalah sang alkemis yang bisa mengubah cahaya menjadi udara. Kita mengira oksigen adalah tanda tangan kita, stempel yang membuktikan keberadaan kita di alam semesta. Dark Oxygen mengambil hak eksklusif itu dari tangan kita. Alam semesta ternyata bisa membuat oksigen tanpa kita. Bumi bisa bernafas tanpa hutan. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Namun, ini tidak mengurangi keajaiban kehidupan. Justru sebaliknya, ini menunjukkan betapa kayanya panggung tempat kehidupan ini bermain. Kehidupan tidak harus berjuang sendirian melawan alam semesta yang mati dan pasif. Ternyata planet ini sendiri menyediakan bantuan berupa sumber energi dan oksigen di tempat-tempat yang paling tidak mungkin. Kimia alam ternyata jauh lebih inventif, lebih kreatif, dan lebih liar daripada imajinasi para ilmuwan fiksi ilmiah. Laut dalam, laboratorium yang belum kita pahami. Penemuan ini juga menjadi tamparan keras bagi ketidaktahuan kita tentang planet kita sendiri. Kita sering mendengar klise bahwa kita lebih tahu permukaan bulan daripada dasar laut bumi. Dark Oxygen membuktikan bahwa klise itu benar dan menyakitkan. Lebih dari 80% laut dalam belum dipetakan dengan detail, apalagi dipahami proses kimianya. Kita baru saja menggores permukaan, atau lebih tepatnya, menggores dasarnya. Jika sebuah proses sedasar produksi oksigen saja bisa terlewatkan oleh kita selama 100 tahun oseanografi modern, bayangkan, apalagi yang kita lewatkan? Apalagi yang terjadi di kegelapan sana? Apakah ada reaksi kimia lain yang menghasilkan makanan? Apakah ada bentuk energi lain yang belum kita ketahui? Setiap kilometer kita turun ke bawah, kita memasuki dunia asing. Tekanan mengubah cara molekul berperilaku. Kegelapan mengubah cara energi mengalir. Kita tidak bisa sekedar membawa asumsi dari dunia atas dan berharap itu berlaku di dunia bawah. Laut dalam bukan sekadar kolam yang gelap. Ia adalah laboratorium kimia raksasa dengan aturan main yang berbeda. Sebuah alien world yang ada di halaman belakang rumah kita sendiri. Pengecualian yang mengubah aturan. Dalam sejarah sains, kemajuan besar jarang datang dari konfirmasi hal yang sudah kita tahu. Kemajuan datang dari anomali, dari hal-hal aneh yang tidak seharusnya terjadi. Ketika Marie Curie melihat batuan yang memancarkan energi tanpa sumber yang jelas, dia tidak mengabaikannya. Dia menemukan radioaktivitasnya. Ketika jamur tumbuh di cawan Petri dan membunuh bakteri di sekitarnya, Alexander Fleming tidak membuangnya. Dia menemukan penisilin. Sekarang, kita melihat sensor oksigen yang naik di kegelapan. Dark Oxygen adalah pengecualian yang mengubah aturan. Ia lahir di tempat yang gelap, sunyi, dan tersembunyi. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada keindahan hutan hijau, hanya lumpur dan batu hitam. Namun, dampaknya merambat naik hingga diskusi tentang masa depan energi, etika pertambangan, hingga definisi kehidupan itu sendiri. Kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk mematahkan dogma, oksigen sama dengan cahaya. Cahaya bukan satu-satunya jalan. Selama ini, metafora cahaya selalu dikaitkan dengan kehidupan, kebenaran, dan energi. Kita adalah makhluk diurnal, makhluk siang hari. Kita bias terhadap cahaya. Tetapi laut dalam mengajarkan kita perspektif baru. Energi bisa mengalir tanpa foton. Kehidupan bisa berkembang dalam kegelapan. Oksigen bisa lahir dari batu yang dingin. Ini mengajarkan kita bahwa kehidupan dan planet ini
jauh lebih fleksibel daripada yang kita kira. Ada banyak jalan menuju keberlangsungan. Matahari adalah sumber energi utama. Ya, tapi bukan satu-satunya. Baterai geologis di dasar laut ini bekerja dalam diam, lambat tapi pasti. Seperti detak jantung planet yang sangat pelan, menjaga potensi oksidasi tetap ada, bahkan di tempat yang paling terisolasi. Pertanyaan yang lebih besar. Saat kita menutup pembahasan ini, ingatlah kembali gambaran awal tadi. Dasar laut yang gelap, dingin, dan bertekanan tinggi. Tempat yang dulu kita kira mati, ternyata mendesis dengan energi listrik yang memecah air menjadi nafas kehidupan. Penemuan dark oxygen bukan akhir dari sebuah cerita. Ini adalah pembukaan babak baru. Ia tidak memberi kita jawaban akhir yang memuaskan. Sebaliknya, ia meninggalkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih menggelisahkan. Berapa banyak lagi proses fundamental bumi yang selama ini kita salah pahami? Berapa banyak asumsi dasar kita yang sebenarnya hanyalah bias karena kita hidup di permukaan yang terang? Dan jika oksigen bisa lahir dari kegelapan di sini, di bumi, kejutan apa lagi yang menanti kita di samudra-samudra gelap di bulan-bulan Jupiter dan Saturnus? Dark oxygen adalah undangan untuk berhenti merasa bahwa kita sudah tahu segalanya. Undangan untuk melihat ke dalam kegelapan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan rasa ingin tahu. Karena ternyata, bahkan di tempat di mana cahaya tidak pernah menyentuh, planet ini masih mampu menciptakan keajaiban. Bumi ternyata masih menyimpan rahasia terbaiknya di tempat yang paling dalam.